pagi dan salam olahraga. Jumpa kembali dalam acara Ada Kelas di ATV. Acara ini dipersembahkan oleh Agropolitan Televisi dan didukung oleh Dikdasmen Kota Malang. Kali ini bersama saya Rizwa Fibriana, guru mata pelajaran PJUK SMP Muhammadiyah 4 Dinoyo. Apa kabar anak-anak dan pemirsa TV dimanapun berada? Semoga kita dalam keadaan sehat ya. Anak-anak masih semangat belajar di rumah kan? Mari kita senantiasa bersama-sama berdoa agar wabah pandemi virus COVID-19 ini segera berakhir, sehingga kita bisa bertatap muka dan kembali belajar di sekolah. Anak-anak, hari ini kita belajar mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Sebelum pelajaran hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, kita masuk ke materi lari jarak pendek yang biasa kita kenal dengan lari sprint. Apa sih lari jarak pendek itu? Nomor lari berapakah yang biasa diperlombakan? Bagaimana tekniknya? Coba diingat-ingat. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita melakukan pemanasan atau warming up agar dalam pelajaran atau praktek kita tidak mengalami cedera. Pada saat kita olahraga, ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu warming up atau pemanasan, yang kedua pendinginan atau cooling down. Dua hal ini yang sering sekali dilupakan saat kita semua sedang berolahraga. Baiklah, sebelum memasuki materi inti, alangkah baiknya kita melakukan pemanasan terlebih dahulu. Ayo kita bersama-sama menyaksikan dan mempraktekkan tayangan video pemanasan berikut ini. Gerakan pemanasan dimulai dari gerakan kepala dengan hitungan 1 sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1,
tarik ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ganti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ganti tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tarik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik tangan ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Samping kanan. 1, 2, 3,
6, 7, 8. Ganti ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cukup. Angkat kaki dengan dua tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Angkat kaki ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti kaki kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Angkat ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cukup. Pakai dua kaki, tarik ujung kaki kanan atau pegang kaki ujung tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti ujung kaki kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cukup. Senam kepala dengan gerakan anggo-anggo hitungan 2 kali 8. Dilanjutkan dengan gerakan toleh kanan dan kiri dengan hitungan 2 kali 8. Luruskan tangan ke atas dengan hitungan 2 kali 8. Tangan ke depan lurus dan dibuka dengan hitungan 2 kali 8. Dilanjutkan dengan gerakan kaki, putar kaki ke depan dengan hitungan 2 kali 8. Ganti dengan putar kaki kanan ke belakang dengan hitungan 2 kali 8. Ganti kaki kiri, putar ke depan dengan hitungan 2 kali 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Putar ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cukup. Itulah tadi pemanasan yang biasa kita lakukan sebelum olahraga. Oke, sebelum memasuki inti, kita break terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap di acara Ada Kelas di ATV. Kembali lagi dalam acara Ada Kelas di ATV. Sebelum masuk ke materi lari jarak pendek atau lari sprint, kita harus mengetahui apa itu atletik, cabang olahraga apa yang termasuk di dalamnya, dan bagaimana sejarahnya. Baiklah,
kita simak bersama-sama pemaparan materi mengenai sejarah singkat atletik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kalian cabang olahraga apa yang memperlombakan nomor jalan, lari, lempar, dan lompat? Ya, jawabannya adalah atletik. Kali ini kita akan belajar tentang pengertian atletik dan juga sejarah singkat tentang atletik. Atletik berasal dari bahasa Yunani, yaitu athlon, yang artinya adalah berlomba atau bertanding. Arti atletik di Indonesia yaitu olahraga yang memperlombakan nomor-nomor seperti jalan, lari, lompat, dan lempar. Atletik yang kita kenal saat ini tergolong sebagai cabang olahraga yang paling tua di dunia. Gerak-gerak dasar yang terkandung dalam atletik sudah dilakukan sejak adanya peradaban manusia di muka bumi. Bahkan, gerak tersebut sudah dilakukan sejak manusia dilahirkan, yang secara bertahap berkembang sejalan dengan tingkat perkembangan, pertumbuhan, dan kematangan biologisnya. Pada zaman purba, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia saat itu melakukan berbagai ketangkasan seperti memanjat, melempar, melompat, dan berlari. Gerakan tersebut merupakan cikal bakal gerakan atletik yang ada sekarang ini. Kadangkala, mereka harus berlari secepat-cepatnya serta terampil dalam melempar atau melompat untuk mendapatkan buruannya atau menghindar dari sergapan binatang buas. Menurut seorang pujangga Yunani bernama Homeros, dalam bukunya berjudul Iliad, diperkirakan kegiatan atletik sudah dilakukan pada tahun 1100 sebelum Masehi. Di dalam buku itu terdapat beberapa nama, antara lain Euryalus, Epius, Odysseus, Aias, dan Agamemnon. Odysseus saat itu disebut sebagai jago lempar cakram yang belum terkalahkan lemparannya. Sehingga gambar Odysseus dengan cakramnya diabadikan sebagai simbol atletik. Pada tahun 776 sebelum Masehi, sebenarnya Yunani sudah mengadakan Olympic Ancient Games. Pada kegiatan Olimpiade tersebut, ada beberapa nomor yang dipertandingkan, antara lain lomba lari, pentathlon, pancration, gulat, tinju, dan pacuan kuda. Itulah tadi pemaparan mengenai sejarah singkat atletik. Jadi, dalam cabang olahraga atletik, terdapat cabang olahraga jalan, lari, lempar, dan lompat. Sekarang kita masuk ke materi inti, yaitu materi lari jarak pendek atau yang biasa kita kenal dengan lari sprint.
Jadi, sekarang bisa kita simpulkan bahwa cabang olahraga lari jarak pendek atau lari sprint terdapat dalam cabang lari. Sebelum kita mempraktekkan teknik lari jarak pendek, jangan kemana-mana, tetap di acara Ada Kelas di ATV. Kembali lagi dalam acara Ada Kelas di ATV. Di sesi ketiga ini, saya akan menjelaskan bagaimana teknik-teknik dasar lari jarak pendek secara real. Jadi, anak-anak dan pemirsa TV dimanapun berada bisa mempraktekannya di rumah. Macam-macam start dan cara melakukannya. Yang pertama yaitu start pendek atau band start. Cara melakukan start. Yang pertama, berdiri tegak kira-kira 3 langkah di belakang garis start. Pada aba-aba bersedia, badan maju ke depan dan meletakkan kaki depan di belakang garis start. Sikap jongkok rileks. Lutut kaki kanan menempel di tanah. Kaki kiri terletak di antara kaki kanan dan lutut kanan. Kedua tangan menempel di atas garis start dengan membentuk huruf V terbalik. Pada sikap bersedia ini, kedua lengan sejajar dari bahu ke bawah bila dilihat dari depan. Pada aba-aba siap, angkat pinggul lebih tinggi sedikit dari garis pundak. Posisi lutut kaki depan membuat sudut 90 derajat. Sedangkan untuk tungkai belakang antara 110 derajat sampai 120 derajat. Pandangan beralih dari 2 jengkal ke 1 jengkal. Mendekat garis start dengan leher tetap rileks dan tidak tegang. Pundak didorong sedikit ke depan sehingga berat badan sedikit bergeser pada lengan. Pada aba-aba ya,
Ayunkan lengan bersama dengan kaki kuat-kuat ke depan, diikuti dengan menolakkan kaki depan serentak meluruskan kaki ke depan. Teknik yang kedua yaitu start menengah atau medium start. Cara melakukan start menengah: pada aba-aba bersedia, sikap jongkok rileks, lutut kaki kanan menempel di tanah, kaki kiri berada di samping lutut kaki kanan dengan jarak kurang lebih 1 kepal. Kedua tangan menempel di atas garis start dengan membentuk huruf V terbalik. Pandangan rileks ke depan, konsentrasi pada aba-aba start berikutnya. Pada aba-aba siap, angkat pinggul lebih tinggi sedikit dari garis pundak. Posisi lutut kaki depan membentuk sudut 90 derajat. Pandangan beralih dari 2 jengkal ke 1 jengkal, mendekat garis start dengan leher tetap rileks dan tidak tegang. Pundak didorong sedikit ke depan sehingga berat badan sedikit bergeser pada lengan. Pada aba-aba menolak ke depan dengan kekuatan penuh. Teknik yang ketiga yaitu start panjang atau long start. Cara melakukan start panjang pada aba-aba bersedia: sikap jongkok rileks, lutut kaki kanan menempel di tanah, kaki kiri berada di depan dengan posisi jinjit. Kedua tangan menempel di atas garis start dengan membentuk huruf V terbalik. Pandangan rileks ke depan, konsentrasi pada aba-aba start berikutnya. Pada aba-aba siap, lutut yang menempel di tanah diangkat, panggul diangkat lebih tinggi dari bahu dan berat badan dibawa ke depan. Kaki belakang membentuk sudut 120 derajat, sedangkan kaki depan membentuk sudut 90 derajat. Kepala tetap tunduk, leher rileks, pandangan ke bawah, dan konsentrasi pada aba-aba berikutnya. Pada aba-aba menolak ke depan dengan kekuatan penuh. Teknik saat berlari: gerak dasar lari depan yaitu lari pada ujung kaki. Tumpuan kuat agar mendapat dorongan yang kuat. Ayunan lengan kuat dan cepat, siku ditekuk 90 derajat. Teknik saat memasuki finish: berlari secepat mungkin, jika perlu ditingkatkan kecepatannya seakan-akan garis finish masih 10 meter.
Kembali lagi dalam acara Ada Kelas di ATV. Di sesi terakhir ini, saya akan mereview materi hari ini. Jadi, atletik adalah cabang olahraga yang memperlombakan nomor jalan, lari, lempar, dan lompat. Atletik merupakan olahraga tertua di Indonesia dan induk organisasinya disebut PASI, yaitu Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Jadi, lari jarak pendek atau sprint adalah cabang olahraga yang termasuk di dalam cabang atletik. Lari jarak pendek adalah lari yang dilakukan dengan kecepatan penuh sepanjang lintasan mulai dari start hingga finish. Nomor-nomor yang diperlombakan yaitu nomor lari 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Teknik-teknik dasar lari jarak pendek ada 3, yaitu 1. Teknik start, 2. Teknik saat berlari, dan 3. Teknik memasuki finish. Teknik start dibagi lagi menjadi 3, yaitu start pendek atau band start, yang kedua start menengah atau medium start, dan yang ketiga start panjang atau long start. Dan aba-aba start pendek yaitu yang pertama, aba-aba bersedia, 2. Aba-aba siap, dan yang 3, aba-aba ya. Itulah tadi materi yang bisa saya berikan. Saya berharap anak-anak dan pemirsa TV dimanapun berada dapat mempraktekkan lari jarak pendek di rumah. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, langkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih telah menyaksikan acara hari ini. Selalu saksikan acara Ada Kelas di ATV. Tetap patuhi protokol kesehatan, selalu memakai masker dimanapun berada, jaga jarak, dan tetap jaga kondisi tubuh. Salam sehat dan salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lari dan sprint adalah dua hal yang berbeda. Ketika kita memikirkan soal lari, mungkin yang terpikir adalah maraton 5K, 10K atau lainnya. Lari kemudian dianggap sebagai sebuah kegiatan menempuh jarak tertentu yang membuat kita mengeluarkan banyak keringat dan membuat tubuh lelah. Sementara sprint lebih menggunakan rasa. Sprint adalah bagaimana kita lari dengan kecepatan penuh dan hanya bisa dilakukan selama beberapa saat. Kamu perlu melakukan sejumlah penyesuaian lari ketika kamu ingin melakukan sprint. Apa saja itu? Pelari jarak jauh tak selalu melibatkan gerakan lengan mereka ketika berlari. Alasannya, dengan menjaga bagian tubuh atas tetap diam, pelari bisa menyimpan tenaga. Namun, sprint bukan soal menyimpan energi, melainkan tentang bagaimana kita bisa berlari secepat mungkin. Melibatkan lengan bisa membantu meningkatkan kecepatan. Jadi, cobalah belajar untuk menggerakkan lenganmu sekuat tenaga dan secara agresif untuk membantu kecepatan larimu. Gabungkan dengan gerakan kaki yang agresif sebab bagian atas dan bawah tubuh jauh lebih terhubung daripada yang kamu pikirkan. Jika kamu tipikal pelari yang cenderung mengambang di atas aspal, kamu harus mulai mengubahnya agar larimu bisa lebih cepat. Sprint mengharuskan kaki kita benar-benar menginjak permukaan dengan mantap di setiap langkah. Langkah tersebut membantu kita untuk mendapatkan energi tambahan lewat setiap dorongan langkah.
Hal ini tidak hanya untuk efek dramatis, namun untuk mendapatkan tolakan energi yang lebih besar. Care ini melibatkan otot betis yang berfungsi mirip per. Semakin kuat kita menekannya, makin besar juga tolakan yang dihasilkan untuk maju ke depan. Jika tidak memijak ke permukaan, sprint tidak akan terbangun dengan baik. Lutut juga penting untuk menunjang lari. Tingginya lutut tergantung pada bagaimana kamu menggerakkan panggul tanpa memutar pelvis ke depan. Semakin tinggi lutut maka akan semakin lama kamu bisa memijak 10 langkah panjang dengan teknik yang benar akan lebih efektif daripada 10 langkah cepat yang tidak meminjak permukaan. Sebagai latihan, cobalah mengangkat lutut tinggi bergantian kanan kiri selama 30 detik dan lakukan selama 3 kali sebelum sprint atau latihan lari. Tak hanya memikirkan untuk memanfaatkan gerakan lutut, kamu juga harus memikirkan dorsiflex. Artinya, menggunakan otot di sekitar tulang kering untuk mengangkat kaki ke atas. Ketika hal ini dilakukan, gerakan betis bagian depan akan lebih agresif. Hal ini sekaligus membantumu untuk memijak permukaan lebih kuat. Otot inti adalah bagian krusial jika kamu mau melakukan sprint. Otot inti yang kuat memungkinkan lengan bergerak lebih kuat dan gerakan kaki lebih alami. Otot inti juga menempatkanmu pada posisi fisik yang lebih baik untuk berlari. Kamu memerlukan postur yang tegak dari kepala hingga kaki pada setiap langkah. Postur yang tepat dan kuat akan memengaruhi performa larimu. Itulah trik meningkatkan kecepatan dalam berlari.